bahwa siapapun yang bisa mengalahkan ilmu tenaga dalamnya akan dilipat gandakan, yaitu senilai 140 jutaan lah, seperti itu. Salam silat Garuda. Oke teman-teman, di video ini saya akan memberikan wawasan yang mungkin ini sudah lama dan pernah juga saya bahas, namun ini akan menyambung dengan video saya yang kemarin, yaitu di mana saya membahas tentang laduni dan karomah. Oke, di video ini saya tidak akan membahas banyak hal, namun saya akan memberikan dua video untuk teman-teman sekalian, yaitu contoh di mana ini mungkin termasuk dari apa yang saya bahas di video sebelumnya. Videonya seperti ini. Oke, di video ini dia adalah Master Juka Lampila yang mengklaim dirinya bisa melakukan self defense tanpa menyentuh. Ya, contohnya seperti di video inilah. Kita ketahui bahwa kejadian seperti ini bukan hanya di luar negeri saja yang terjadi, tapi di Indonesia juga banyak. Ini disebut sebagai tenaga dalam. Ya, kalau di Indonesia disebut karomah atau laduni, seperti itu. Ya, apapun sebutannya, tapi itu adalah satu jenis. Dan seperti itu. Dan itu juga bisa dilakukan kepada orang yang percaya. Yang tentunya murid-murid dia yang percaya. Anggota dia sendiri yang percaya bahwa ilmu itu ada, tenaga dalamnya ada. Jadi itu mungkin ilmu sugesti. Namun saya tidak ingin mempelajarinya dan sama sekali tidak ingin tahu itu apa. Karena panutan saya bukan dia. Bukan master bela diri itu yang bisa melakukan self defense. Bahkan hanya dengan seperti ini, sentuhan lembut seperti itu, tiba-tiba lawannya kejang-kejang. Itu bukan panutan saya. Karena secara basic, bela diri itu adalah kontak fisik. Ya, bela diri itu adalah gerakan fisik, di mana melakukan gerakan pembelaan diri, di mana melakukan gerakan yang ekstrim dengan tangan dan kaki, bahkan badan juga digunakan, bukan dengan hanya disentuh. Apalagi kabarnya orang ini juga bisa menggunakan pikirannya untuk menjatuhkan lawan. Luar biasa. Jadi tanpa berantem dia bisa melumpuhkan lawannya. Hebat. Apakah itu efektif dalam pertarungan nyata? Tidak. Ketika Master Juka Lampila ini ingin menggunakan ilmu tenaga dalamnya yang luar biasa, bahkan ilmu pikirannya yang bisa melumpuhkan lawan tanpa memukul, sama sekali tidak berguna, sama sekali tidak bermanfaat. Jadi pada kesimpulannya, kita tidak boleh percaya kepada hal seperti ini. Ya. Jadi kalau kita mau percaya, jangan buktikan kepada orang yang bagian dari mereka. Jadi kalau kalian ditawari ilmu seperti ini, diajak bergabung ke ilmu seperti ini, jadi tawarkan dulu kepada orang yang mengajak kalian untuk perform, ya, secara acak gitu. Baru kalau itu bisa terpakai atau dilempar batu, kalau batunya bisa mental, baru kalian ikut. Karena apa? Saya pun juga akan merekomendasikan kalian untuk belajar seperti itu. Nggak usah belajar bela diri, nggak usah buang-buang keringat, ya. Cukup dengan ikut perguruan seperti itu, dan kalian akan selamat dari kejahatan. Karena apa? Ada orang mau nusuk, tinggal dorong pakai tenaga dalam, terpental. Ya, tinggal atur dengan pikiran, orang sudah terjungkal, bahkan kejang-kejang. Itu lebih bermanfaat daripada kita belajar self defense yang rumit dan butuh tenaga. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini adalah edukasi. Oke, yang kedua, saya juga akan membahas tentang master tenaga dalam. Dia juga terkenal di dunia, namanya Yanagi Ryuken. Yanagi Ryuken ini mengklaim dirinya bisa mengalahkan ratusan orang tanpa menyentuh. Dan dia menguasai tenaga dalam tingkat tinggi, ditendang, dipukul, lawannya juga terpental. Kita tidak tahu lah apa itu Chi, katanya. Apa itu Chi? Mungkin hanya ada di film-film. Ya, kalau kita melihat di film-film bisa terbang-terbang, lawannya didorong dari jarak jauh, terpental gitu, ditarik sling.
Kalau kalian tahu, lihat di film-film itu ditarik pakai sling, ya, dan pakai green screen, CGI. Jadi pakai teknologi, bukan tenaga dalam terbang-terbang, pakai tenaga dalam tingkat tinggi, yang seperti diperagakan oleh, ini adalah omong kosong, ya. Ini adalah edukasi dari teman-teman sekalian, di mana saya sering mempraktekkan atau memberikan tutorial self-defense. Self-defense itu bermanfaat bukan cuma untuk kita di dalam tindak kejahatan, tapi untuk diri kita melatih konsentrasi kita, tapi untuk kita melatih refleks kita. Ya, kalau memang ilmu seperti ini ada dan bermanfaat di tindak kejahatan seperti itu, maka tidak perlu belajar self-defense. Ya. Tinggal kembangkan ilmu tenaga dalam ini. Bahkan saya akan merekomendasikan kalian untuk bergabung ke perguruan seperti ini atau organisasi seperti ini yang mengajarkan ilmu mengalahkan orang tanpa menyentuh. Jadi enak kalau ada kejahatan seolah-olah kita dilindungi oleh cakra seperti itu, dilindungi oleh ya energi, dimana orang ketika mendekati ada niat jahat dia terpental. Sedangkan Nabi Muhammad bahkan bukan cuma dijahati, dilempar batu dia berdarah. Ya, gak usah ke Nabi Muhammad. Sahabat Rasul aja seperti Sayyidina Ali ketika sholat, dia dibunuh oleh orang kafir, ditikam pakai sajam dan meninggal. Mungkin kalau kita berbicara masalah kenabian atau di dalam syariah Islam, itu akan ditentang, ya, ditentang oleh ahli-ahli ini yang bisa menumpangkan lawan tanpa menyentuh. Namun kita sebagai muslim punya panutan, dan panutan kita bukan mereka yang punya ahli tenaga dalam, disentuh nggak bisa, dipukul nggak mempan, ditusuk juga nggak tembus gitu. Dia bukan panutan kita. Panutan kita adalah Nabi Muhammad dan para sahabat serta ulama-ulama yang lurus. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan wali juga bisa seperti itu, bilang aja panutan kita bukan wali, tapi Nabi Muhammad. Oke, kembali lagi kepada Ryuken, yaitu master tenaga dalam ini. Dia itu pernah memberikan tantangan kepada praktisi bela diri lain untuk menguji kemampuannya, dan juga kepada siapapun yang berani menerima tantangan dari Ryuken ini, maka wajib membayar uang sebesar 500.000 yen, atau kalau dirupiahkan 70 jutaan lah, ya. Wow, 70 jutaan untuk bertarung dengan master tenaga dalam. Luar biasa. Dan Ryuken juga memberikan tambahan bahwa siapapun yang bisa mengalahkan ilmu tenaga dalamnya akan dilipat gandakan, yaitu senilai 1 juta yen, atau kalau kita rupiahkan 140 jutaan lah, seperti itu. Dan ada orang yang menerima. Dan akhirnya Ryuken babak belur, ya, Ryuken babak belur. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa bela diri itu memang betul-betul kontak fisik, bukan ilmu ya metafisika lah seperti itu. Ya, bisa melakukan pukulan jarak jauh, bisa menumbangkan lawan tanpa nyentuh, tidak bisa. Bela diri itu bukan seperti itu. Jadi ya teman-teman, kita ini sebagai orang yang semakin cerdas dan semakin tahu, kalau kita ingin bertanya, tinggal bertanya, Google bisa menjawab. Kalau kita nggak bisa tanya ke Google, carilah ustadz yang benar, carilah guru yang benar-benar berilmu. Jadi jangan malas untuk bertanya. Kalau kita belajar ilmu seperti Ryuken itu, lebih baik kita mencari kebenarannya dulu, ya, seperti itu. Oke, apalagi ketika saya membuat video mengenai
ilmu laduni dan karomah kemarin, itu ada beberapa yang menentang. Mungkin mereka adalah praktisinya, dan saya tidak tahu juga, dan tidak ingin menyalahkan mereka atau lagi membenarkan. Saya di sini ada di posisi tengah, di mana saya hanya ingin tekun menekuni ilmu bela diri fisik. Dan kalau ditanya masalah kebatinan, kebatinan itu adalah ilmu agama kita, ilmu syariah kita, di mana itu hanya diketahui oleh batin kita, hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kebatinan itu adalah tenaga dalam, kanuragan, kebal, laduni, karomah, bukan. Ya, bukan itu. Kebatinan itu adalah ilmu tauhid. Oke, mungkin sampai di sini saja video ini. Nggak perlu diperpanjang, bahwa kita harus ambil pelajaran dari dua video tadi, dua master palsu tadi, di mana dia bisa mengklaim bisa mengalahkan orang tanpa menyentuh, itu adalah omong kosong. Dan kita harus cerdas, dan meskipun mereka bisa, siapapun itu bisa, tidak akan mampu membuktikan di real life, ya, di kehidupan nyata lah, atau di pertarungan nyata. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya tidak ingin menyalahkan kalian praktisi seperti itu, tapi saya juga tidak ingin membenarkan. Jalani kehidupan kalian. Kalau kalian tidak ingin menerima argumen ini, ya nggak usah berdebat, karena itu adalah jalan hidup kalian. Namun kalian juga memiliki pendapat, saya pun punya pendapat. Dan kalau ingin berdiskusi, ya berdiskusilah dengan ilmu, dalil, serta hadis yang sahih. Jangan menggunakan hawa nafsu. Saya Heri Pras mengucapkan salam Silat Garuda dan salam Pencak Silat.